terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran dalam kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum melanjutkan pada pembahasan inti, mungkin di sini saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imelda Sepiti Rusmana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, program studi bimbingan dan konseling. Mungkin bisa dilanjutkan perkenalan dari teman-teman sekalian dengan menyebutkan nama dan juga alamat. Silakan dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Jatnika dari Bogor. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Munir dari Ciampea. Perkenalkan, nama saya Lina dari Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Lisna dari Ciamis. Perkenalkan, nama saya Sugiono Ibrahim dari Cibanteng. Nah, Perkenalkan, nama saya Asyik Polo dari Sidugede. Perkenalkan, nama saya. baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Bagaimana, apakah sekarang kalian sudah mengenal satu sama lain? Sudah. Nah, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan yang awal. Kita di sini akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya apakah di antara teman-teman sekalian ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke, baik. Jika belum pernah melakukan layanan bimbingan kelompok, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Menurut Prayitno dan Amti, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok ialah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah kesulitan pada diri individu dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu individu dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai layanan bimbingan kelompok. Bagaimana teman-teman, apakah dapat dipahami mengenai layanan bimbingan kelompok? Oke, baik. Langsung saja pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan topik bakat dan minat. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya yaitu pengertian dari bakat dan minat. Di sini ada yang sudah tahu apa itu bakat dan minat? Mungkin saya akan jelaskan. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Jenis-jenis bakat antara lainnya yaitu 1. Bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya bakat seni, bakat pemimpin, penceramah, dan olahraga. Dan ada juga di sini minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi,
Dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jenis-jenis minat yang pertama ada minat vokasional, yang diantaranya minat profesional, minat keilmuan, seni dan kesejahteraan sosial, dan ada minat komersial yang ada di dalamnya minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan dan lain-lain. Dan yang ketiga minat kegiatan fisik, diantaranya mekanik, kegiatan luar dan lain-lain. Dan ada yang kedua minat avokasional, yaitu untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian dan lain-lain. Adapun di sini faktor-faktor yang mendukung pengembangan dan bakat dan minat. 1. Faktor inten. Faktor bawaan. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun fisikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Dan yang kedua, faktor ekstern atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat. Nah, di sini juga ada cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama perlu keberanian, yang kedua perlu didukung latihan, yang ketiga perlu didukung lingkungan, yang keempat perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Jadi kesimpulannya, bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan.